Halo adik-adik semua, kembali lagi ke video serial belajar OSNK Matematika, di mana topik yang akan kita angkat adalah gabungan dari aljabar dan teori bilangan. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas materi tentang bagaimana penyelesaian persamaan linear Diophantine dengan menggunakan konsep teori bilangan. Oke, kita langsung saja masuk ke persamaan linear Diophantine. Sebagaimana kita ketahui, persamaan Diophantine adalah suatu persamaan yang memiliki solusi di dalam bilangan bulat. Nah, bentuk umum dari persamaan linear Diophantine dapat dituliskan sebagai AX ditambah BY sama dengan C, dengan syarat X dan Y di sini harus merupakan bilangan integer atau bilangan bulat. Nah, agar kita bisa menyelesaikan persamaan ini, maka Mister perkenalkan ada dua teorema yang adik-adik harus ketahui. Teorema pertama mengatakan bahwa suatu persamaan linear Diophantine, yaitu AX tambah BY sama dengan C, dengan ABC bilangan bulat, akan memiliki solusi bilangan bulat jika dan hanya jika FPB dari koefisien X, yaitu A, dan koefisien Y, yaitu B, itu dapat membagi habis konstantanya atau C-nya. Nah, dari turunan teorema 1 ini, kita mendapatkan teorema yang kedua, yang mengatakan bahwa jika X0 dan Y0 adalah salah satu penyelesaian persamaan linear Diophantine, yaitu AX plus BY sama dengan C, maka solusi lain dari persamaan tersebut dapat kita formulasikan ke dalam bentuk umum sebagai berikut, yaitu X sama dengan X0 tambah B dibagi FPB A dan B, lalu dikalikan dengan skalar K, kemudian Y sama dengan Y0 minus A dibagi FPB A dan B dikalikan dengan skalar K, di mana skalar K ini itu adalah bilangan bulat. Artinya adik-adik bisa mensubstitusikan K ini ke angka negatif ataupun positif maupun 0. Oke, kita langsung saja ke penerapannya. Pada kasus contoh yang Mister angkat di sini adalah bagaimana kita bisa menentukan solusi bilangan bulat dari 754X ditambah 221Y sama dengan 13, dengan syarat X dan Y-nya merupakan bilangan bulat atau integer. Nah, langkah pertama yang kita lakukan adalah kita sederhanakan dulu persamaan linear di atas dengan membagi kedua ruas, yaitu dengan angka 13. Sekarang kita tuliskan 754X ditambah 221Y sama dengan 13. Kalau dibagi 13 pada kedua ruas, diperoleh 58X tambah 17 sama dengan 1. Nah, selanjutnya langkah kedua, kita selidiki apakah FPB dari koefisien 58 dan 17 itu dapat membagi habis 1 atau tidak. Nah, di sini kita cek bahwa GCD atau FPB 58 dan 17 itu adalah 1. Dan 1 dapat membagi habis 1, artinya benar. Nah, menurut teorema pertama, maka di dalam persamaan linear ini, maka kita akan memiliki solusi bilangan real. Oke? Dan langkah selanjutnya, langkah ketiga, yaitu kita nyatakan persamaan linear tersebut ke dalam salah satu variabelnya. Dalam contoh ini, kita misalkan adalah Y yang mau kita nyatakan sebagai variabel utamanya. Dan kita dapatkan Y sama dengan 1 minus 58 kali X dibagi 17. Selanjutnya, kita masuk ke langkah keempat, yaitu kita nyatakan ekspresi Y tadi, ya, yaitu dalam bentuk pecahan, ke dalam persamaan kongruensi modulo. Sehingga kalau kita tuliskan, itu menjadi 1 min 8X kongruen 0 dengan modulus 17. Nah, 0 di sini adalah harapan kita bisa mendapatkan nilai X sedemikian rupa 1 min 88 dikalikan X tersebut itu habis dibagi 17. Artinya, sisa yang diberikan oleh pembagian dengan 17 ini adalah 0. Dengan menyelesaikan atau menyederhanakan persamaan kongruensi pada bagian ini, kita akan mendapatkan 58X itu kongruens dengan 1 mod 17. Oke? Nah, tugas kita adalah bagaimana mencari nilai X di sini, ya. Nah, tentunya adik-adik masih ingat sifat modulo bahwa kita bisa membuat bentuk lebih sederhana dari angka 58 dengan membagi 58 dengan 17. Artinya
sisa pembagian yang diperoleh dari 58 dibagi 17 itu adalah 7. Sehingga persamaan kongruensinya menjadi 7x kongruensi 1 mod 17. Oke, kita lanjut ke langkah berikutnya, yaitu langkah kelima. Di sini kita gunakan algoritma Euclid untuk menentukan nilai x tersebut. Pertama, fokus kita adalah pada pembaginya, yaitu 17. 17 kita nyatakan dalam perkalian 7 ditambah sisanya. Nah, kalian bisa gunakan cara coba-coba di mana kita mendapatkan 17 itu sama dengan 7 kali 2 ditambah 3. Langkah selanjutnya kita nyatakan persamaan ini menjadi persamaan pertama. Kemudian kita turunkan kembali dari 7 yang tadi, yang ada di persamaan 1, itu menjadi persamaan 3 dikali berapa, ditambah sisanya. Di sini kita mendapatkan 7 itu didapatkan dari 2 kali 3 tambah 1, dan ini menjadi persamaan yang kedua. Dan kemudian angka 3 di sini kita nyatakan dalam perkalian 1 ditambah sisanya, yaitu 3 kali 1 ditambah 0. Karena sisanya merupakan bilangan 0, maka algoritma Euclid berhenti sampai di tahap ketiga. Langkah selanjutnya, kita rubah bentuk persamaan kedua menjadi bentuk 1. Artinya, 1 di sini sama artinya dengan 7 min 2 kali 3. Dan kita lakukan juga pada persamaan pertama, di mana persamaan pertama ini kita nyatakan dalam bentuk 3, yaitu 3 sama dengan 17 dikurangi 7 kali 2. Langkah selanjutnya, kita tinggal mensubstitusikan persamaan kedua ke dalam persamaan ketiga, sehingga didapatkan 1 itu adalah 7 dikurang 2 kali, buka kurung, 17 kurang 7 kali 2, atau kita bisa nyatakan bahwa 1 itu adalah 7 kali 5 dikurang 2 kali 17. Nah, langkah berikutnya, angka 1 yang sudah kita dapatkan dari algoritma Euclid ini, kita substitusikan ke persamaan kongruensi yang ada di awal. Dan di sini kita mendapatkan 7x kongruens 7 kali 5 dikurang 2 kali 17 modulus 17. Nah, karena 2 kali 17 itu habis dibagi 17, maka sisa pembagian dari min 2 kali 17 dengan 17 adalah 0. Sehingga kita dapat menuliskan bentuk ini menjadi 7x kongruens 7 kali 5 modulo 17. Oke. Nah, karena kedua ruas bisa dibagi 7 sekarang, kita bagi dengan 7, maka kita memperolehkan nilai X-nya adalah kongruen 5 mod 17. Oke, dan karena X-nya sama dengan 5, maka X awalnya atau X0-nya kita setting menjadi 5. Kemudian dengan mensubstitusikan X0 sama dengan 5 ke dalam pernyataan Y sebelumnya, yaitu 1 min 8x per 17, maka kita mendapatkan nilai Y0-nya adalah minus 17. Nah, ini adalah salah satu solusi yang dapat menjadi penyelesaian dari persamaan linear Diophantine yang ada di soal. Karena yang diminta adalah solusi bilangan bulat, artinya kita membutuhkan bentuk generalisirnya, maka kita bisa tuliskan solusi umumnya dengan menggunakan rumus yang ada di teorema kedua, yaitu X sama dengan 5 tambah 17K, dan untuk variabel Y-nya adalah minus 17 dikurang 58K. Di sini nilai K adalah bilangan integer, bisa bilangan integer negatif, positif, maupun 0. Oke, itu adalah contohnya dan bagaimana kita bisa menggunakan teorema 1 dan 2 dalam penyelesaian bilangan dari persamaan linear Diophantine. Oke, agar kalian bisa terbiasa dengan bentuk-bentuk soal seperti ini, maka adik-adik silakan mencoba soal latihan pertama. Di sini adik-adik diminta tentukan solusi bilangan bulat positif X dan Y dari 7X tambah 5Y sama dengan 100. Oke, lakukan dengan teknik sebelumnya. Coba dicek FPB-nya, lalu selesaikan dengan alur dari algoritma Euclid. Kemudian untuk contoh soal latihan kedua, di sini ada
Tentukan solusi bilangan bulat positif X dan Y dari 17X ditambah 43Y sampai dengan 1. Lakukan dengan cara yang serupa, lalu adik-adik bisa menentukan nilai X yang diminta. Kemudian soal latihan yang ketiga, ya, yaitu tentukan solusi bilangan bulat positif XY dari 5X ditambah 13Y sama dengan 2025. Oke adik-adik semua, itulah video pembelajaran kita kali ini. Semoga video ini bermanfaat dan jangan lupa untuk tetap terus belajar agar kalian terlatih dan mampu menghadapi soal-soal olimpiade. Itu saja dari Mister. Sekian dan see you in another video. Bye-bye.